Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, sobat bonsai, belajar bonsai di kesempatan suasana pagi menjelang siang ini untuk mengetahui cara penanaman keserut, tentang jarak tanam, terus gimana caranya untuk pertumbuhan, terus gimana caranya untuk mencari bongkelan keserut yang bagus. Saya bahas semua ya tentang kedalamannya. Saya ini sudah membawa water pass ya untuk posisi jarak kedalaman penanaman keserut. Jadi banyak yang bertanya berapa sih kedalaman keserut itu, cara penanamannya, dan untuk keluar akar itu pakai media apa. Terus diulas semua. Terus tentang pertumbuhannya keserut itu ya, ini proses serut saya enggak pengambilannya itu jarang yang posisi keserutnya itu di atas semua. Ini semuanya saya balik. Keluarnya apa? Karena posisi keserut itu di zaman sekarang itu sudah enggak ada ya, sudah habis. Yang bagus-bagusnya udah diambilin sama yang dulu-dulu ya. Ya kemungkinan ada ya, nggak ada ya, sekitar 1-2an yang proses enggak dibalik itu. Semuanya tuh dibalik semua ya. Ya dibalik semua. Mungkin selain keserut nggak dibalik. Oke. Sekarang cara penanaman dulu ya. Cara penanaman. Ini posisi keserut. Nanamnya ini media, segala media saya tanam semua. Jadi ada batak semua, ada campuran, ada pasir, terus ada sekam, maksudnya pupuk kandang dengan dedak ya, cuma itu campurannya. Nah terus ada yang tanah semua, tapi usahakan jangan tanah, usahakan jangan tanah. Soalnya apa? Soalnya ketika proses penumbuhan akar pada posisi tanah itu pas dipindahkan ke pot itu, akarnya itu pasti bakal putus, ntar stres. Emang jarak berapa hari juga akan tumbuh, tapi kan yang dikhawatirkan itu sudah mengambil capek-capek, ketika pas dipindahin ke pot, akar serabutnya itu, maksudnya akar barunya itu pada putus ya, pada putus. Jadi kan stres atau layu, kemungkinan mati. Nah contoh nih, ini batu bata nih yang sudah dihaluskan. Ini berapa senti? Ukuran ini berapa senti? Oke. Nah, mungkin jaraknya itu sekitar berapa senti? 3 senti. Ya, 3 senti. Itu kalau posisi batu bata semua, soalnya akarnya itu keluarnya dari sini. Tuh, ini posisi akar. Tuh. Soalnya apa? Kalau posisi keserut di dalamnya itu pasti bakal busuk. Kalau media pencampuran tanah, terus apa namanya, dedak, entah pasir, terus pupuk kandang ya, terutama terkecuali tanah, itu pasti. Nah untuk batak semua yang sudah dihaluskan, usahakan paling berapa senti. Nah ini nih,
Ini sekitar 10 cm ya, ini 10 cm, tapi dikurangin 2 cm, sekitar 8 cm. Ini keserut saya itu enggak semuanya enggak dalam, karena posisinya masih pakai ini ya, apa, ember dibagi dua, ember cat ya, dibagi dua. Nah, oke, saya lihat yang ini. Jadi posisi penanamannya itu kadang ada yang 10 cm, ini paling 10 cm lah, 10 cm paling dalam. Tapi kan enggak dalam-dalam banget, enggak press sama ember tersebut ya, enggak press posisi medianya, enggak press. Jadi sekitar antara 8 cm jarak penanaman keserut itu biar tumbuh akar tuh. Jangan banyak-banyak medianya. Nah, ketika sudah tumbuh, sudah keluar akar, sudah segar, posisi keserut itu silakan pindahin ke pot atau di mana ya. Pokoknya prosesnya itu seperti ini. Ada yang di ember, ya. Saya itu ada yang diberongkos sama plastik. Ya, ada yang diberongkos sama plastik. Tapi menurut saya itu yang lebih bagus itu seperti ini. Nih, diberongkos sama plastik seperti ini. Usahakan bagus nih. Ini uji coba saya. Ini keserut saya nih. Diberongkos sama plastik. Jadi prosesnya itu seperti dicangkok ya. Sama dalamnya itu dipotong, sisain 1 jari atau 2 jari biar tumbuh akar. Ini posisi jaraknya enggak full ya. Ini sekitar berapa senti tuh? Ini 8 sentian. Tuh. 8 cm paling tingginya itu ya tuh. Nah, terus ini cara pemilihan pedongkelan keserut itu, bahan ya. Saya memilihnya posisi akar di atas ini untuk proses pemilihan keserut ya. Karena apa? Akar itu lebih bagus dan lebih unik. Jadi alami tuh ya. Ini keserut saya, ini mulai tumbuh. Usahakan, kenapa ini berongkos, karena pelembaban dalam plastik ini, jadi kambium dari batang keserut itu bisa menghirup udara dari pelembaban ini, jadi cepat pertumbuhan akar, pertumbuhan daun maksudnya. Dan ini sudah mulai tumbuh tuh ya, prosesnya tuh. Nah, ketika berapa hari sih bronkosnya dilepas itu, ini nggak apa-apa dilepas juga, tapi dengan satu syarat. Pas posisi pelepasan bronkos tersebut, usahakan jangan dilepas semua. Seumpama ini kan tali, tinggal buka aja dulu talinya, udah dibiarin. Jadi biar apa namanya, udara masuk bisa keluar kembali ya. Jadi proses mulut daun tersebut itu biar enggak stres. Jadi ketika pelepasan sungkup, usahakan jangan dilepas semua, stres nantinya, kebanyakan layut. Karena apa? Posisi akar di sininya masih pengambilan airnya itu masih kurang, jadi ketika dilepas semua ini cepat kering. Nah, ketika kering, pas kambium menghirup udara dari sungkup ini atau lembab-lembab atau yang kayak gini, ketika pengambilan posisi makan di sini berkurang penarikannya ya. Jadi usahakan jangan dilepas semua. Nah, ini keserut saya, soalnya saya memilih posisi akar di atas itu karena di sininya batangnya besar ya, karena di sininya itu kecil. Nah, bentuknya seperti ini cakep. Nah, ini sudah mulai tumbuh, udah berjalan ini ya, ini sudah berjalan.
Dan ada lagi yang ini posisi di ember. Kenapa kok nggak langsung di pot? Karena apa? Jangan terburu-buru. Jadi yang penting jadi, karena apa? Ya kalau mungkin bahan-bahan yang lain juga nggak apa-apa, langsung ditanam di pot juga nggak apa-apa. Tapi khawatirnya itu ketika pembusukan, ketika hasilnya itu gimana kan, nggak jadi kan, kasihan udah susah payah capek nggak jadi kan. Nah, usahakan ya minimal di sini dulu, ntar ketika sudah tumbuh baru dipindahin. Nah ini prosesnya seperti ini. Jadi ketika tumbuh daun-daun, sungkupnya dilepasin dulu biar nggak stres. Nah ini kan sudah mulai tumbuh tuh, ini keserut saya nih, posisi akar ya, ini posisi akar. Jadi posisi akar itu sukanya batangnya itu besar ya, batangnya itu besar, nih besar, ke atasnya itu kecil, ini ke atasnya itu kecil ya, nih ke atasnya itu kecil. Ini unik, tingginya itu sekitar 28 cm, tingginya itu 28 cm ya. Nah tuh 28 sampai 29 30 lah, 30 cm ya tuh tingginya. Nih tuh, nih bagian bawahnya tuh. Jadi usahakan ketika mau melepas sungkup seperti ini, usahakan dicopot dulu atau dilepas dulu ya. Nah ketika itu baru di sungkupnya dilepas juga, tidak apa-apa kalau sudah proses seperti ini. Nah ini ciri-ciri keserut ini keluar akar itu seperti ini, tapi ini akarnya masih belum banyak, ya. Posisi keserut ini akarnya masih belum banyak karena tangkalnya itu belum posisi keluar daun ini jaraknya masih pendek ya, ini masih pendek. Nah itulah cara penanaman keserut dari permukaan, jarak dalamnya sekitar ya, kalau bagus itu 10 cm. Kalau posisi media yang lain sekitar segitu ya, umpama campuran, tapi yang seperti itu pakai posisi batu bata. Ini di atasnya genteng atau apa ya, biar posisi pas terlepas kena hujan itu nggak terbawa, nggak pada lari ya. Nah ini proses keserut saya, ini prosesnya dibalik semua karena unik. Unik banget tuh. Nah, posisinya jadi batangnya besar, atasnya kecil. Nah ini juga, ini posisi dibalik semua. Oke, sekian video dari saya tentang proses keserut. Bila ada yang bertanya silakan. Jangan lupa kalau yang baru like, subscribe, dan komen ya. Kita bersama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang permasalahan bonsai, terutama pecinta keserut di kesempatan pagi hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.